Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore Pak. Selamat datang Mbak Ella, terima kasih atas kehadirannya pada saat ini dalam diskusi kita, di mana diskusi kita pada saat ini kita akan membahas SKKNI nomor 189 tahun 2019 tentang bidang koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam dengan unit kompetensi melaksanakan kebijakan internal. Dalam sesi pembelajaran ini, saya akan membahas tentang mengidentifikasi kebijakan internal dalam sesi micro teaching ini. Baik, sebelum kita memulai sesi ini, apakah tadi Mbak Ella sudah mengisi absen? Sudah Pak. Baik, terima kasih Mbak Ella. Kalau begitu kita lanjut pada sesi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Nama saya Agustinus, ya. Saya seorang trainer yang telah memiliki pengalaman di bidang administrasi, berpengalaman di bidang rekrutmen, human resources, dan training development pada koperasi. Ya. Yang selanjutnya, dalam sesi ini kita juga harus ada tata tertib yang harus kita taati. Kenapa? Supaya kita tertib mengikuti pembelajaran ini dan kita akan mendapatkan pengetahuannya. Ya. Berikut tata tertib yang ditampilkan dan kita bisa melihat bersama-sama. Dan juga kita ada prosedur keamanan, ya. Dalam sesi pembelajaran ini kita juga perlu memperhatikan keamanan, kenyamanan dalam pembelajaran ini. Tujuannya apa? Supaya kita fokus dan dapat menerima materi ini dengan baik dan jadi menambah pengetahuan kita. Baik, tujuan pembelajaran ini yaitu setelah pelatihan ini Mbak Ella kompeten dalam melaksanakan kebijakan internal sesuai dengan prosedur di koperasi. Kenapa hal ini penting? Karena untuk membuat lembaga itu berdiri dan tetap eksis dan berkelanjutan, perlu ada prosedur dan kebijakan yang harus kita jalankan. Ya. Baik, Mbak Ella, sebelum kita melanjut sesi ini, kita pretest, ya. Mohon Mbak Ella untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Pretest ini bertujuan untuk menambah pengetahuan atau wawasan Mbak Ella setelah mengikuti materi, sebelum menerima materi ini, ya. Baik, silakan diisi pretestnya. Pretest ini berisi 10 soal yang merupakan pilihan ganda. Baik, terima kasih Mbak Ella. Sesi pretestnya sudah selesai. Mohon kumpulkan soal pretestnya. Baik, setelah sesi ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan. Ya. Pembahasan kita adalah konsep dasar kebijakan internal seperti yang telah saya sampaikan di awal. Ini berdasarkan unit kompetensi, ya, yang kita sampaikan berdasarkan SKKNI nomor 189 tahun 2019 bidang koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam, ya. Di mana dalam koperasi kita mengenal konsep dasar kebijakan internal. Nah, konsep dasar kebijakan internal terbagi dua, ya. Apa pentingnya itu? Ya, pentingnya adalah untuk menjalankan tugas, proses dan pengambilan keputusan, ya. Mengapa penting? Ya, karena untuk mengendalikan risiko dan mencegah terjadinya penyimpangan. Inilah pentingnya kita mengetahui konsep dasar kebijakan internal di salah satu koperasi, sehingga koperasi kita berjalan sustainable, ya. Selain konsep dasar, kita mengenal kebijakan internal diidentifikasi. Kenapa kita perlu mengidentifikasi kebijakan internal? Ya. Hal ini penting untuk menginventarisasi kebijakan yang berlaku pada unit atau organisasi. Ya. Pastikan dokumen kebijakan memiliki
sumber tujuan, ruang lingkup, pihak yang bertanggung jawab, dan prosedur pelaksanaan. Ya. Jadi dalam kebijakan internal ini ada dokumen-dokumen yang harus kita checklist. Ya. Seperti bisa kita lihat, ya, kita lihat dalam checklist identifikasi, dokumen tersedia, status berlaku jelas, pihak terkait memahami, prosedur dapat diterapkan, bukti dokumen pendukung tersedia. Ya. Hal ini penting, ya, penting dan sangat penting dalam sebuah organisasi. Kenapa penting? Karena untuk mengidentifikasi potensi dan jenis penyimpangan. Ya. Sekarang kita melihat ada berbagai macam jenis penyimpangan, baik penyimpangan berat maupun penyimpangan ringan. Salah satu penyimpangan prosedur, ya, penyimpangan administratif, penyimpangan pelaksanaan. Ya. Kenapa penyimpangan prosedur? Ya, penyimpangan prosedur itu misalnya tahapan pekerjaan tidak mengikuti SOP atau prosedur yang telah ditetapkan. Ya. Apa penyimpangan administratif? Dokumen pencatatan otorisasi atau bukti transaksi tidak lengkap atau tidak sesuai. Ya. Apa juga penyimpangan pelaksana? Ya, penyimpangan pelaksana tindakan nyata tidak sesuai kebijakan, kewenangan, standar atau tujuan yang ditetapkan. Ya. Hal ini berkaitan erat dengan dasar-dasar dan untuk identifikasi tadi, sehingga menjadi sebuah proses, ya, yang harus dijalani dalam koperasi. Ya. Nah, penyebaran informasi kebijakan. Ya. Penyebaran informasi kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang akan disampaikan. Ada 4 bentuk penyebaran informasi kebijakan. 1, sampaikan. 2, jelaskan. 3, pastikan paham. 4, dokumentasi. Ya. Ya, kenapa hal ini perlu disampaikan? Informasi kepada pihak yang berkepentingan. Kenapa? Karena pihak yang berkepentingan harus menerima informasi yang benar dan jelas, ya, untuk diidentifikasi. Kenapa harus perlu dijelaskan? Ya, karena sesuai aturan, peran dan kewenangan. Ya. Ya, kenapa pasti paham? Ya, supaya menerima informasi itu dengan jelas dan teliti. Ya. Kenapa ada dokumentasi? Ya, supaya tersimpan bukti yang baik. Ya, ketika kita mencarinya, dokumentasi itu ada, ya, bukti itu ada dan jelas. Ya. Ya. Memastikan pelaksanaan kebijakan internal. Ya. Memastikan pelaksanaan kebijakan internal ada 3, ya, pengamatan, tindakan preventif, dan pencatatan. Ya, kenapa perlu pengamatan? Lakukan monitoring terhadap proses. Ya, semua proses itu harus kita lakukan monitoring. Ya. Kenapa perlu tindakan preventif? Tindakan preventif itu jika muncul gejala penyimpangan, lakukan klarifikasi pengingat. Ya. Sebagai pengingat alarm, ya, sebagai alarm. Pencatatan, ya, kenapa perlu pencatatan? Supaya kita memiliki bukti, ya, atas kejadian-kejadian yang terjadi. Ya, demikian, ya. Oleh karena itu, pengamatan terhadap kemungkinan penyimpangan. Nah, pengamatan terhadap kemungkinan penyimpangan itu adalah bandingkan pelaksanaan nyata dengan SOP. Ya. Apakah pelaksanaan nyata itu sudah sesuai dengan SOP? Apabila tidak, ya, itu akan menyebabkan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ya. Karena apa? Karena tidak menerapkan SOP dengan baik, SOP dengan benar. Ya. Oleh karena itu, prioritaskan pengamatan pada aktivitas yang berisiko tinggi dan berdampak besar. Ya. SOP ini tujuannya untuk memberi rambu-rambu, untuk memberi lampu, sebetulnya alarm, ya, supaya kita melihat kesesuaian pelaksana dan SOP yang ada. Ya. Contoh temuan kebijakan masyarakat persetujuan pejabat berwenang sebelum transaksi. Ya. Ya, pengamatan menemukan transaksi diproses sebelum persetujuan diperoleh. Ya, tindakannya apa? Perlu klarifikasi dan tindakan preventif. Itulah salah satu contoh tindakan preventif. Ya. Yang berikutnya, tindakan preventif terhadap gejala penyimpangan. Ya. Tindakan preventif terhadap gejala penyimpangannya itu, ya, kenali awal gejala. Apa gejala awalnya? Ya, dokumen tidak lengkap, ya, tahapan dilewati, kewenangan tidak jelas, atau praktik berbeda dari SOP. Ya. Inilah tindakan preventif terhadap gejala penyimpangan yang harus kita lakukan dalam suatu organisasi seperti koperasi. Ya. Apabila kita sudah mengenalinya, segera lakukan langkah. Langkahnya apa? Langkah klarifikasi. Ya. Berikan pengingat
pengarahan dan perbaiki proses sebelum terjadi dampak yang lebih besar. Ya. Dan tindakan-tindakan ini ya sangat berguna dan sangat penting ya sebagai seorang aktivis atau karyawan koperasi. Ini harus dijalankan agar koperasi kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Ya. Pencatatan penyimpangan itu ada beberapa hal yang perlu kita catat ya. Ya, tanggal dan waktu kejadian. Kenapa tanggal dan waktu kejadian harus dicatat? Yaitu untuk membuktikan bahwa kita melihat pada saat itu, pada tanggal itu, kejadiannya pada tanggal itu, prosesnya pada tanggal itu, ya. Kejadiannya apa, ya, ketentuannya, ya, SOP, ya, dampaknya apa, ya, tindakan dan status. Inilah pencatatan penyimpangan dalam sebuah organisasi. Itu perlu dokumen, ya, untuk kita melihat dan untuk kita mereview kejadian-kejadian yang ada di satu organisasi seperti koperasi, ya. Setelah itu kita melaporkan pelaksanaan kebijakan internal. Ya, pelaksanaan kebijakan internal ya itu ada kita merekomendasi perbaikan, ya, melaporkan pelaksanaan, ya, rekomendasi perbaikan apa, ya, spesifik dan dapat dilaksanakan, ya. Ini tujuan untuk apa? Untuk kita melakukan kajian demi perbaikan proses pelaksanaan yang ada di koperasi. Alur pelaksanaan yang efektif, ya, alur pelaksanaan yang efektif itu ada identifikasi, pengamatan, pencegahan, pencatatan, perbaikan, dan pelaporan. Ya. Identifikasi itu bagaimana sih? Identifikasi itu kita mengenal kebijakan dan resiko, kenali kebijakan dan resikonya. Ya. Pengamatannya apa? Ya. Bandingkan praktek dengan aturan. Ya. Pencegahannya bagaimana? Tindak gejala penyimpangan. Itu salah satu pencegahan, ya, tindak gejala. Sebelum terjadi penyimpangan ya kita harus mencegah dulu, menindak dulu, ya. Dokumentasi temuan. Ya, setiap temuan itu dokumentasi agar kita berbicara itu berdasarkan fakta, ya. Ya, perbaikan ya buat rekomendasi. Ya, rekomendasinya itu kan tidak selalu negatif. Rekomendasi bisa saja ya perbaikan peningkatan kualitas, ya. Demikian Bu Ella, ya. Pelaporan sampaikan hasil dan tindak lanjut. Ya. Tujuan akhir daripada ini adalah kebijakan dipahami, dilaksanakan konsisten, penyimpangan dicegah, dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Sesi diskusi kita lewati saja, di mana sesi diskusi ini nanti kita melaksanakannya dalam praktek, ya, dalam praktek saat ini. Ya. Ada diskusi? Baiklah. Jelas, Pak. Ya, baik, ya. Kita lanjut. Ya. Ketika sudah membahas itu tadi, kita sudah membahas semua dokumen-dokumen yang kita sampaikan. Saya sudah menyampaikan tujuannya, tindakannya. Oleh karena itu, saya akan mengajak Mbak Ella untuk post test, ya, di mana post test ini untuk mengukur kemampuan Mbak Ella setelah materi saya sampaikan. Ya. Silahkan diisi sesi post testnya Mbak Ella. Post test tetap 10 soal, semua pilihan ganda, di mana ini nanti untuk melihat sejauh mana kemampuan pemaham Mbak Ella terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sesi post test kita sudah selesai. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Kita pada posisi tanya jawab dan kuis. Apakah Mbak Ella memahami tadi arti identifikasi internal? Sudah, Pak. Sudah paham, ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ella. Kalau tidak ada pertanyaan, feedback, ya. Feedback silahkan Mbak Ella isi feedbacknya melalui link ini, ya. Apa yang Mbak Ella rasakan dalam pembelajaran ini, ya. Apa yang mau Mbak Ella evaluasikan dalam sesi penyampaian saya saat ini, ya. Silahkan diisi feedbacknya, ya. Semoga feedback ini baik-baik, Mbak, ya. Tidak yang jelek-jelek. Siap, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ella. Dengan demikian, setelah mengisi feedback, sesi pembelajaran kita
sudah selesai. Micro teaching kita selama 20 menit sudah selesai. Dan silakan Mbak Ella meninggalkan tempat pembelajaran ini. Dipastikan segala barang-barang pribadi Mbak Ella dan kursi silakan dirapikan sesuai dengan penempatan awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.